Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka ya dalam video pembelajaran daring kali ini. Nah, dalam video kali ini adalah pertemuan terakhir video pembelajaran bimbingan dan konseling. Karena mulai minggu depan dan seterusnya kalian akan persiapan dan kembali ke pondok, sehingga kita tidak melakukan video pembelajaran via daring lagi. Nah, pada video kali ini materi yang akan Ustaz bahas ya ini adalah jiwa seorang pejuang. Saya jelaskan dulu mengenai hakikat perjuangan. Jadi perjuangan itu luas ya. Kalian hidup di dunia ini penuh dengan perjuangan. Bahkan kalian itu juga berjuang untuk diri kalian sendiri. Bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara bisa beradaptasi, bagaimana cara bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang bisa memotivasi dirinya sendiri, pikiran jernih, ya, tenang. Itu adalah berjuang untuk diri kalian sendiri. Ya, ini adalah mengontrol diri. Kemudian kalian juga berjuang untuk orang lain. Ya, ini apa? Untuk kemaslahatan orang lain. Kita sebagai umat Islam selain hablum minallah juga hablum minannas. Jadi bagaimana kita berhubungan baik dengan orang lain, termasuk bersedekah, itu juga termasuk berjuang untuk orang lain. Ya. Kemudian memberikan santunan sebagainya. Dan tak kalah pentingnya lagi ya ini kita juga harus, nah ini yang paling penting adalah berjuang untuk meraih ridho Allah. Ini adalah yang paling penting. Bagaimana cara kita agar bisa meraih ridho Allah? Bagaimana Allah bisa ridho dengan kita? Kita berjuang ya dengan cara bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Seperti kita menegakkan syariat Islam itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Beribadah ya, meningkatkan kualitas ibadah kita itu adalah langkah untuk mencari ridho Allah. Kemudian melakukan amar ma'ruf lagi dan nahi munkar itu juga merupakan langkah untuk meraih ridho Allah. Sehingga semua hal yang berhubungan dengan ibadah dan Islam itu adalah kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho, ya pasti kita akan sukses dunia dan akhirat. Baik, langsung kita menuju ke materi ya. Jadi intinya ya ini adalah hal-hal yang harus dimiliki seorang pejuang. Kalian adalah seorang pejuang, maka ini hal-hal yang harus kalian miliki. Yang pertama ya ini adalah ad-din, berjiwa Islam. Nah, berjiwa Islam tentu harus dimiliki oleh seorang muslim. Kenapa? Karena hakikat seorang muslim itu harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis, harus memiliki kepribadian Islam, harus memperjuangkan Islam, harus menjadikan Islam itu adalah sebagai tujuan hidup kalian. Maka dalam beraktivitas itu kalian harus tidak boleh lepas dari nilai-nilai Islam. Yang pertama ya ini adalah keteguhan hati. Bagaimana kalian itu bisa teguh diri kalian, jiwa kalian dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah. Menghadapi rintangan kalian harus ikhlas, harus teguh, harus kuat, harus kokoh. Ya. Rintangan itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah. Karena rintangan yang kalian hadapi adalah kecil, sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk mengeluh. Jadi hati harus teguh, tidak boleh mengeluh dalam menghadapi rintangan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak mengingat Allah. Dalam berjuang, dalam melangkah, kalian harus selalu mengingat Allah. Karena ketika kalian mengingat Allah, Allah akan selalu berada di sisi kalian. Allah akan menolong kalian ketika dalam kesulitan. Jadi selalu mengingat Allah setiap waktu, setiap melangkah harus selalu menyebut nama Allah. Kemudian taat dan bersabar. Dalam berjuang ada kalanya langkah kita belum dikabulkan oleh Allah. Maka kita harus bersabar dan kita harus taat, ya, harus taat pada Allah. Mungkin ada ibadah yang belum kita amalkan, mungkin ada tindakan yang belum kita lakukan untuk patuh dan taat pada Allah. Sehingga kita harus melakukannya agar Allah itu menolong kita. Kemudian jangan berbantah-bantah.
ketika kalian berjalan menuju ke puncak gunung bersama teman kalian, jangan kalian berbantah-bantah sehingga dalam perjalanan itu menjadi terganggu. Karena apa? Karena berbeda pendapat, berbeda argumen, berdebat, sehingga kalian tidak kompak. Jadi jangan berbantah-bantah, harus punya satu visi, apalagi kalian berkelompok ya. Dalam organisasi misalkan, berjuang dalam organisasi, maka kalian juga harus kompak, harus punya satu visi. Kemudian yang terakhir ya, ini adalah ikhlas. Ini masih poin 1 ya, berjiwa Islam juga harus dilandasi rasa ikhlas. Dalam berjuang itu harus ikhlas tanpa pamrih ya, dan untuk Allah. Berjuang itu karena Allah. Itu tanamkan dalam diri kalian untuk melangkah menuju ke impian yang ingin kalian capai. Kemudian yang kedua ya, ini poin kedua, yakni membulatkan tekad. Tekad harus kalian bulatkan. Tekad itu adalah kemauan yang benar-benar sungguh-sungguh. Kemauan yang kuat itu adalah tekad. Jadi dalam mencapai impian atau target yang ingin kalian raih, kalian harus tekadnya harus bulat dulu. Ya, harus bulat dulu. Jika belum bulat, dipaksa untuk bulat dulu. Atau misalkan belum bulat, ya wes berjalan dulu tidak apa-apa sambil membulatkan tekad. Kenapa? Karena membulatkan tekad ini adalah satu hal yang sangat penting dalam kalian melangkah. Ketika tekad kalian lemah, maka kalian akan berhenti di tengah jalan gitu ya. Karena kalian tidak kuat menghadapi rintangan yang kalian hadapi. Jadi ini tekad sepertinya sudah saya bahas dulu waktu mental belajar ya, topiknya mental belajar. Silakan nanti bisa dibaca kembali. Kemudian yang ketiga ya, ini adalah memiliki spirit dan motivasi. Ada kalanya ketika ketika kalian berjuang, kalian kehilangan semangat. Jadi kalian harus bisa mengobarkan semangat dalam diri kalian. Ketika kalian sedang malas atau semangat kalian menurun, bagaimana cara kalian itu bisa mengobarkan semangat kalian? Misalkan kalian membaca buku tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Islam yang berjuang pada abad pertengahan dulu, sehingga kalian bisa termotivasi, bisa tumbuh semangat kalian. Selain itu, kalian juga harus bisa memotivasi diri kalian sendiri. Ketika kalian mungkin terpengaruh dengan lingkungan, melihat teman kalian enak ya, tidur-tiduran ya, santai-santai sementara kalian berjuang, akhirnya kalian semangat kalian menurun ya, motivasi kalian menurun sehingga kalian menjadi malas untuk berjuang. Nah, bagaimana cara kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri? Ya, misalkan seperti ini. Saya harus lebih baik daripada teman saya. Saya harus lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak boleh terpengaruh oleh orang lain yang justru itu melemahkan diri saya sendiri. Jadi tanamkan motivasi itu dalam diri kalian, motivasi seorang pejuang, motivasi yang itu tidak goyah ketika terpengaruh oleh lingkungan kalian. Kemudian yang keempat ya, ini mengedepankan kejujuran. Seorang yang memiliki jiwa pejuang pasti akan menilai bahwasanya kejujuran itu adalah salah satu pangkal kesuksesan. Kenapa? Dengan kalian jujur, maka diri kalian itu akan menjadi lebih nyaman dan tenang. Karena kalian tidak akan terpikirkan oleh anggapan-anggapan orang lain bahwasanya kalian tidak jujur. Atau kalian tidak terbebani oleh pikiran-pikiran jangan-jangan nanti saya diketahui ketidakjujuran saya oleh orang lain. Kalau kalian jujur, pasti tidak memiliki yang namanya perasaan semacam itu, sehingga kalian bisa lebih tenang menjalankan aktivitas. Nah, tentu kejujuran ini adalah poin yang sangat penting ya, karena ini juga dan justru akan mempengaruhi mental kalian. Ketika kalian sudah memulai dengan tidak jujur, maka yang ada dalam pikiran kalian ke depannya adalah bagaimana saya harus tetap tidak jujur lagi, bagaimana saya mencari cara agar tidak jujur lagi, bagaimana saya mencari celah agar saya tidak jujur ya. Itu yang ada di pikiran kalian, sehingga mental kalian menjadi tidak jujur terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain, yang nanti akan berakibat kalian tidak dipercaya oleh orang lain, yang tentunya akan mengganggu masa depan kalian. Bayangkan jika kalian jujur, ketika kalian membiasakan diri dari awal jujur, maka kalian akan jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan orang akan percaya kepada kalian. Demikian dalam berjuang ya. Kalau kalian dari awal sudah tidak jujur, maka orang lain tidak akan percaya diri kalian. Kalau kalian jujur, maka kalian akan lebih dihargai dan dihormati oleh orang lain, sehingga dalam berjuang itu akan lebih mulus dan lancar. Kemudian yang kelima, tentu kerja keras.
Ini mungkin tidak banyak yang saya jelaskan. Kerja keras. Ya. Jangan puas ketika kalian sudah mencapai dalam tingkatan walaupun hanya sedikit. Jangan puas. Kalian harus puas ketika kalian sudah mencapai target dan impian kalian. Itu baru kalian puas. Ketika kalian baru melangkah ya, satu tangga, satu langkah, satu waktu, jangan pernah merasa puas dulu. Karena itu adalah sebagian kecil beberapa persen dari kesuksesan kalian. Jadi jangan pernah merasa puas. Anggap bahwasanya itu belum kesuksesan saya 100%. Maka saya harus mencapai yang lebih tinggi. Maka perlu diutamakan yang namanya kerja keras. Yang keenam ya ini pantang menyerah. Jadi dalam melangkah itu tidak boleh kemudian menyerah, walaupun yang kalian hadapi itu rintangannya sebesar apapun. Kalian harus mampu berdiri. Usahakan dalam diri kalian itu mencegah ya, kalian itu untuk tidak menyerah. Hindarkan diri kalian dari kata menyerah sebisa apapun. Itu dulu. Dalam berjuang, hindarkan diri kalian dari kata menyerah. Sehingga kalian nanti akan menjadi pantang menyerah. Itu adalah awal dari kalian mencapai pantang menyerah. Sehingga kedepannya kalian akan menjadi teguh sehingga tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir yang ketujuh ya ini adalah peduli sesama. Dalam berjuang kalian juga harus memperhatikan orang lain, teman kalian. Karena kalian ya sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang muslim adalah satu tubuh, sehingga teman kalian atau saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, maka kita harus menolongnya. Saudara kita yang tidak memiliki keinginan untuk berjuang, maka kita harus menolongnya atau membantunya, memberikan spirit motivasi untuk sama-sama berjuang. Karena dalam meraih kesuksesan tentu kita juga harus melibatkan orang lain juga. Kita harus mengajak teman kita juga untuk meraih sukses. Sukses jangan hanya dimiliki oleh diri kita sendiri, tapi juga bersama-sama. Jadi ajak teman kita sukses bersama-sama. Nah, itu adalah jiwa sosial yang harus kita miliki. Nah, seperti itu, peduli sesama itu juga mengantarkan kita untuk mencapai kesuksesan juga. Kenapa? Karena ada kalanya di tengah jalan kita mengalami kegagalan, sehingga ada teman kita yang menolong kita. Demikian ada teman yang di tengah jalan mengalami kegagalan dan kita menolong teman kita. Sehingga dari situlah terjalin yang namanya saling bantu-membantu. Sehingga kesuksesan itu akan bisa diraih secara bersama-sama. Nah, itu ada 7 poin atau yang harus dimiliki oleh seorang pejuang. Yakni yang pertama yakni berjiwa Islam, yang kedua membulatkan tekad, yang ketiga memiliki spirit dan motivasi, yang keempat mengedepankan kejujuran, yang kelima kerja keras, yang keenam pantang menyerah, dan yang terakhir ini adalah peduli sesama. Dan silahkan itu tanamkan dalam diri kalian. Semoga kalian bisa memiliki jiwa-jiwa seorang pejuang yang nanti kalian akan membawa peradaban Islam yang lebih baik, kejayaan Islam, dan kalian akan mampu menaklukkan kota Roma yang itu sesuai dengan bisyarah Rasulullah SAW. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi kembali di pondok ya. Tetap semangat, jangan pantang menyerah, jaga kesehatan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.